Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunida Mega Utami, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. NPM saya 1984202002. Saya akan membahas sedikit tentang sejarah matematika di Babilonia. Yang pertama, perkembangan matematika di Babilonia. Dinamai matematika Babilonia karena peran utama kawasan Babilonia sebagai tempat untuk belajar. Pada zaman peradaban Helenistik, matematika Babilonia berpadu dengan matematika Yunani dan Mesir untuk membangkitkan matematika Yunani. Di bawah kekhalifahan Islam, Mesopotamia terkhusus Baghdad sekali lagi menjadi pusat pengkajian matematika Islam. Selanjutnya, sekilas tentang sejarah matematika. Asal mula pemikiran matematika terletak di dalam konsep bilangan, besaran, dan bangun. Benda matematika tertua yang sudah diketahui adalah tulang Lebombo, ditemukan di pegunungan Lebombo di Switzerland dan mungkin berasal dari tahun 35.000 sebelum Masehi. Tulang ini berisi 29 torehan yang berbeda yang sengaja digoreskan pada tulang fibula babun. Juga artefak prasejarah ditemukan di Afrika dan Perancis dari tahun 35.000 sebelum Masehi dan berusia 20.000 tahun, menunjukkan upaya dini untuk menghitung waktu. Selanjutnya, sekilas tentang sejarah matematika di Babilonia. Matematika Babilonia adalah matematika yang ditemukan di Mesopotamia 2500 tahun sebelum Masehi pada peradaban Babilonia. Babilonia merupakan orang yang pertama kali menulis bilangan dari kiri ke kanan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tablet yang ditemukan ditulis dari kiri ke kanan. Sistem matematika Babilonia adalah seksagesimal atau bilangan berbasis 60. Angka 60 memiliki banyak pembagi yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, dan 30 yang membuat penghitungan jadi lebih mudah. Selanjutnya, penemuan-penemuan yang berkaitan dengan matematika Babilonia. Yang pertama, bidang geometri. Geometri digunakan oleh bangsa Babilonia sejak tahun 2000 sampai 1600 sebelum Masehi. Mereka menghitung keliling suatu lingkaran dengan menggunakan 3 kali diameternya. Luas lingkaran digunakan 1/12 dari kuadrat kelilingnya dengan 3,14. Volume silinder tegak dihitung dengan perkalian luas alas dengan tinggi. Yang kedua, bidang aljabar. Sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, perkembangan aljabar tidak hanya mampu menyelesaikan persamaan kuadrat, tetapi juga membahas tentang penyelesaian persamaan pangkat 3 dan 4. Hal ini dilihat adanya peninggalan berupa tablet yang isinya berupa tablet kuadrat dan pangkat 3 bilangan 1 sampai dengan 30 dan kombinasi n pangkat 3 dan n pangkat 2. Yang ketiga, bidang seksagesimal. Matematika Babilonia ditulis menggunakan sistem bilangan seksagesimal basis 60 karena keunggulannya pada bidang astronomi. Sistem perhitungan berbasis 60 masih ada sampai sekarang, yakni dengan diturunkannya penggunaan bilangan 60 detik untuk 1 menit dan 60 menit untuk 1 jam. Kelemahan sistem ini adalah tidak adanya lambang 0. Simbol 1 dan 60 sama. Dalam hal ini, tanda spasi juga tidak akan mampu membantu menjelaskan apakah lambang tersebut adalah 1 atau 60. Selanjutnya, tokoh-tokoh matematika bangsa Babilonia. Yang pertama, Raja Sargon. Raja Sargon adalah pemimpin bangsa Akkadia. Dari segi kebudayaan, bangsa Akkadia meniru kebudayaan bangsa Sumeria yang sudah maju, sehingga berkembanglah budaya baru yang disebut budaya Sumer Akkad. Pada masa ini ditemukan alat hitung sempoa. Yang kedua, Raja Hammurabi. Raja Hammurabi adalah Raja Babilonia yang terbesar. Raja Hammurabi terkenal sebagai pembuat undang-undang. Yang ketiga, Diopantus. Diopantus merupakan bapak aljabar bagi Babilonia yang mengembangkan konsep-konsep aljabar Babilonia. Seorang matematikawan Yunani yang bermukim di Iskandaria. Karya besar Diopantus berupa buku aritmatika, buku karangan pertama tentang sistem aljabar.
Bagian yang terpelihara dari aritmatika Diopantus berisi pemecahan kira-kira 130 soal yang menghasilkan persamaan-persamaan tingkat pertama. Yang keempat, para ilmuwan Babel. Para ilmuwan Babel menemukan penentuan nilai akar kuadrat, bahkan telah mendemonstrasikan teori Pitagoras, jauh sebelum Pitagoras sendiri muncul dengan teorinya, dan hal ini dibuktikan oleh Denis Ramsay yang menerjemahkan sebuah catatan kuno yang berasal dari tahun 1900 sebelum Masehi. Yang kelima, Otto Neber dan F. Teraudanin banyak menemukan pengetahuan tentang isi dari tablet-tablet matematika. Ini tidak lebih tua dari 1935. Karena kerja penafsiran tablet-tablet ini masih berlangsung, penemuan yang baru dan sama menariknya sangat mungkin terjadi dalam waktu dekat. Yang keenam, Grotefend. Grotefend mencoba untuk memecahkan teka-teki. Kemudian, pada tahun 1347, Rawlinson menyempurnakan hasil dari Grotefend. Tablet-tablet itu ternyata mengenai semua tahap dan kepentingan-kepentingan dari kehidupan zamannya dan meliputi banyak zaman dari sejarah Babilonia. Selanjutnya, sistem bilangan numerasi Babilonia. Sistem penulisan bilangan bangsa Babilonia dikenal dengan cuneiform, dari kata cuneus yang bermakna irisan atau belahan, dan kata forma yang bermakna bentuk. Tulisan dan angka bangsa Babilonia sering juga disebut sebagai tulisan paku karena berbentuk seperti paku. Orang Babilonia menuliskan huruf paku menggunakan tongkat yang berbentuk segitiga yang memanjang seperti prisma segitiga, dengan cara menekannya pada lempeng tanah liat yang masih basah sehingga menghasilkan cekungan segitiga yang meruncing menyerupai gambar paku. Tidak seperti orang-orang dari Mesir, Yunani, dan Romawi, angka Babilonia menggunakan sistem tempat nilai yang benar, di mana angka yang ditulis di kolom sebelah kiri mewakili nilai-nilai yang lebih besar. Peradaban bangsa Babilonia di Mesopotamia menggantikan peradaban bangsa Sumeria dan Akkadia. Dalam bentuk bilangan yang digunakan bangsa Babilonia, mewarisi ide dari bangsa Babilonia dalam bidang astronomi. Sistem perhitungan berbasis 60 masih digunakan sampai sekarang. Dibuktikan dengan diturunkannya bilangan 60 detik untuk 1 menit dan 60 menit untuk 1 jam. Alasan mengapa digunakan bilangan 60, karena bilangan ini merupakan bilangan terkecil yang bisa dibagi oleh angka 6, angka pertama yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Alasan lain juga karena sistem bilangan yang paling banyak digunakan manusia saat ini adalah sistem desimal, yaitu sebuah sistem yang berisi 10. Orang Babilonia menuliskan huruf paku menggunakan tongkat yang berbentuk segitiga yang memanjang seperti prisma segitiga, dengan cara menekannya pada lempeng tanah liat yang masih basah sehingga menghasilkan cekungan yang meruncing seperti paku. Berikut merupakan contoh penulisan simbol-simbol sistem numerasi bilangan Babilonia. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan sistem bilangan Babilonia. 1. Kelebihan sistem bilangan Babilonia. Yang pertama, mengenal bentuk-bentuk bangunan. Yang kedua, penentu nilai akar kuadrat. Yang ketiga, telah mendemonstrasikan teori Pitagoras. Yang keempat, mengukur suatu area, luas, dan volume. Yang kedua, kekurangan sistem bilangan Babilonia. Yang pertama, belum mengenal bilangan 0. Yang kedua, belum mengenal koma untuk membuat bilangan desimal. Yang ketiga, belum mengenal tanda negatif. Dan yang terakhir, penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian masih belum jelas. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.